Oke, pernah kepikiran nggak sih gimana sebenarnya sekolah-sekolah kita di seluruh Indonesia itu didanai? Nah, kali ini kita akan coba bedah tuntas kebijakan dana BOSP untuk tahun 2026. Ini adalah sebuah perubahan yang penting banget, karena dampaknya akan terasa langsung ke jutaan siswa dan guru. Yuk, kita mulai. Untuk ngerti kenapa kebijakan baru ini perlu banget, kita harus lihat dulu kondisi nyata yang jadi pemicunya. Coba bayangin deh, setiap hari belajar di bawah atap yang kondisinya kayak gini. Ini bukan cuma tulisan loh, ini adalah kenangan pahit dari seorang alumni tentang sekolahnya dulu. Atau gimana rasanya belajar dengan kondisi lantai seperti ini? Ini bukan sekedar keluhan, tapi potret nyata dari sebuah ruang kelas yang butuh banget perbaikan. Nah, kondisi-kondisi seperti inilah, langit-langit yang bisa runtuh kapan aja, lantai yang kebanjiran, yang jadi alasan utama di balik kebijakan yang akan kita urai ini. Tujuannya cuma satu, memastikan setiap anak di Indonesia bisa belajar di tempat yang aman dan layak. Tapi masalahnya tuh nggak cuma soal bangunan fisik loh. Tantangan yang sebenarnya, seperti yang akan kita lihat bareng-bareng, justru ada di kualitas pembelajarannya dan soal gimana kita mendistribusikan aset kita yang paling berharga, para guru. Oke, di sini ada dua sisi mata uang. Sisi baiknya kita lihat ada kemajuan yang luar biasa dalam kemampuan literasi dan numerasi siswa. Tapi sisi lainnya masih ada sekitar sepertiga dari siswa kita yang tertinggal. Nah, ini pekerjaan rumah kita bersama yang sangat besar. Terus ada lagi yang namanya paradoks guru. Aneh kan? Secara jumlah total, guru kita itu cukup. Tapi masalah utamanya ada di distribusi. Jadi, ada sekolah yang gurunya kebanyakan, sementara di sisi lain, banyak sekolah di pelosok negeri yang justru kekurangan guru secara kritis. Jadi, gimana pemerintah coba mengatasin semua masalah ini? Jawabannya ada di satu instrumen kunci. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, atau yang kita kenal sebagai BOSP. Gampangnya gini deh, BOSP itu punya dua tugas utama. Pertama, memastikan operasional harian sekolah berjalan lancar, bayar listrik, beli perlengkapan, dan lain-lain. Kedua, dan ini yang lebih penting, BOSP ini jadi bensin untuk mendorong peningkatan kualitas belajar dan mengajar di sekolah. Nah, disinilah letak perubahannya. Untuk tahun 2026, kebijakan BOSP ini dirombak. Tujuannya, biar dana ini nggak cuma cair, tapi benar-benar tepat sasaran sampai ke yang paling butuh, dan dipakai untuk hal yang paling mendesak. Jadi, apa aja sih yang baru? Pertama, kita lihat BOSP reguler, khusus buat PAUD atau pendidikan anak usia dini. Sekarang ada fleksibilitas lebih buat beli buku dan batas atas honor guru dinaikkan. Ini penting banget buat menarik dan mempertahankan guru-guru PAUD yang berkualitas. Selain itu, ada juga dorongan baru untuk pemanfaatan teknologi di dalam kelas. Yang nggak kalah heboh, BOS afirmasi balik lagi. Dana ini dikhususkan untuk sekolah-sekolah di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Fokusnya ke hal-hal yang mungkin kita anggap sepele tapi krusial banget. Transportasi biar siswa dan guru bisa datang ke sekolah, ketersediaan air bersih, sampai fasilitas sederhana seperti pojok baca. Terus, gimana nasib sekolah yang prestasinya udah bagus? Nah, buat mereka ada BOSP kinerja. Dananya sekarang difokuskan banget ke 3 hal, memperkuat literasi dan numerasi, mengakselerasi pembelajaran digital, dan memperbaiki tata kelola sekolah. Intinya, yang sudah baik harus jadi lebih baik lagi. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang paling panas nih dan paling banyak jadi perbincangan, penggunaan dana BOS untuk gaji guru. Ini adalah isu yang sangat sensitif, jadi kita perlu pahami baik-baik. Pertanyaan utamanya, emang boleh dana BOSP dipakai untuk bayar gaji guru P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja? Jawabannya, bisa. Tapi, dan ini tapinya gede banget ya, ini hanya bisa dilakukan dalam kondisi yang sangat-sangat spesifik, terbatas, dan sifatnya sementara. Jadi, ini bukan cek kosong yang bisa langsung dicairkan. Pemerintah daerah harus mengajukan permohonan resmi dulu dan membuktikan kalau mereka memang benar-benar butuh. Anggap aja ini semacam jaring pengaman darurat ya, bukan solusi permanen. Biar nggak salah paham, yuk kita luruskan bareng-bareng. Mitosnya, banyak yang ngira ini kebijakan permanen yang menggantikan tanggung jawab Pemda. Faktanya, ini adalah pengecualian yang terbatas hanya untuk tahun 2026. Pemda tetap punya tanggung jawab utama dan ini pun hanya berlaku untuk guru P3K paruh waktu tertentu setelah ada pengajuan resmi. Nah, perlu kita ingat
Berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan, itu bukan cuma tergantung pada pemerintah pusat. Ini adalah sebuah kerja gotong royong yang butuh kolaborasi dari kita semua. Supaya semua ini berjalan, setiap pihak punya perannya masing-masing. Pemerintah pusat tugasnya membuat aturan main dan menyediakan dananya. Pemerintah daerah berperan penting untuk memastikan guru terdistribusi dengan adil dan mengawasi penggunaan dana. Dan ujung tombaknya tentu saja adalah sekolah, yang harus merencanakan dan memakai setiap rupiahnya dengan cermat dan akuntabel. Ada akhirnya, kebijakan 2026 ini hanyalah sebuah alat, sebuah peta. Keberhasilannya tidak ditentukan di atas kertas, tapi di lapangan, di setiap dinas pendidikan, dan di setiap ruang kelas di seluruh Indonesia. Kebijakannya sudah siap. Pertanyaan terbesarnya sekarang, apakah kita juga siap?